Bapak lu Padang? Padang kan, kota tuh. Orang bukan orang Minang. Iya katanya. Lu orang anak pisang jatuhnya. Mana gua Kristen kalau seandainya, lagi. Kristen keluar orang katanya. Minang Kristen fenomenal. Apa nih uang? Ujung-ujungnya pergi ke tempat beli minum. Oh, dia kuat minum ya. Iya. Tambah. Nggak, ini mah nggak ada apa-apa. Oh, nggak ada. Bokap nonton. Siapa lagi yang lu jadikan prioritas untuk gua harus podcast orang ini? Pak Jokowi gua. Pak, Ya kan nggak salah, harapan gua aja. Banyak pertanyaan. emang apa yang menarik sama? Kenapa Bapak nggak diterima di Padang? Ya, udah ya. Aku nggak terlalu tertarik loh sama dia. Bangsat ya. Belum mulai udah begitu ya. Ini pasti kru nih yang Tas ngundang dulu, gua nih. tos. Tas dulu, tos. Asik. Asik. Kebersamaan ini asik. Ada Pras Teguh asik. Ya Asik. Abang ganteng. Akhirnya aku ketemu langsung loh, Wak. Aku udah penggemar nonton podcastmu yang di podcast Warung Kopi. Iya, betul. Tapi yang Close the Door aku kurang nyaman, aku tengok kau tuh. Nyaman? Bohong kau. Dikit lah. Nggak senyaman di PWK kan? Ini udah mulai nih. Udah dari tadi. Oh, udah mulai dari tadi. Iya. Nah, ini aku tanya kau ya. Iya, Kau apa? lebih Apa? kau lebih nyaman mana? Jujur. PWK lah. Ya kalau di tempat Om Deddy penontonnya kan beda. Oh, beda penonton ya? Beda, ya beda lah. Ya ada juga penonton PWK lari ke situ. Tapi kan banyak orang pemikir. Banyak orang yang ngeker attitude kita. Dari mana kau lihat begitu? Terasa aja. Dari komen. Iya, makanya aku jarang lihat komen. Terlihat sedikit, udah langsung buang handphone. Oh, Males kayak gitu-gitu. Itu ganggu nggak kalau lu kayak podcastin orang gitu jadi kepikiran nggak? Kepikiran. Pasti kepikiran. Lu juga ya? Pasti, karena kan karakternya beda. Kalau lu kan udah gede di PWK, pasti Iya, kan iya, ketika lu, misalnya lu ngisi di sini, pasti kan juga Beda. bisa beda gitu. Gue tuh masih kepikiran Om Dedinya. Kan dia yang biasa duduk di situ gitu. Dengan pembahasan yang tidak terlalu brutal. Walaupun sebenarnya Om Deddy ngebebasin gue buat terserah Pras, lu mau ngomong apa gitu. Ya gue pengen aja, tapi takutnya ntar Om Deddy tidak tanggung jawab. Iya. Berarti lebih brutal lu ya sebenarnya ya? Iya, anjing aja. Iya. Gitu-gitu. Cuma pertanyaan kenapa lu bisa nyasar di situ? Gue tadi barusan dari Habib Jafar. Oh, Jafar. Jadi rezeki itu sudah ada. Gue langsung udah berubah nih. Dia suka deh. Ini orang-orang kayak gini dia seneng undang nih, iya kan? Yang banyak-banyak nasihat katanya. Hidup itu jalani aja, Bang. Uh-uh. Gitu. Ini kan podcast itu kan begitu tuh. Iya. Nasihat yang akan dipakai sama penonton. Iya. Nah, tidak menjawab tadi. Kenapa kok bisa ada di sana? Nah, ya diajakin aja ngisi di situ. Kalau mau? Ya gimana kan? Oh iya. Gitu. Tapi ada Gak bisa ngomong enggak tetap ngangguk. Iya. Ada prospek gak? Ada prospek gak? Ada menurut gua. Nah, gue dengar-dengar kan Om Deddy dia kepengennya sebenarnya nanti suatu hari kan mundur tuh. Kalau aku dengar. Iya, betul. Terus dia lagi cari pengganti memang, cari pengganti. Nah, mungkin salah satu kandidat lu katanya. Itu ada beneran omongan kayak gitu ada nggak? Gak pernah Om Deddy ngomong gitu. Pokoknya nih isi Ya, aja. masuk. Ada orang tadi tuh, ada yang ketok-ketok di belakang. Keren, studionya bertetangga ya. Assalamualaikum. Biasa ada masuk sini dia lewat. Kadang ada yang lewat gitu. Keren ya dia. Iya, maaf ya. Ada yang benerin rumah sebelah. Gak apa-apa ya. Ini bukan studio Gak apa-apa. soalnya ya. Gak apa-apa, Bang. Iya. Mau nembus ke sini dia. Biasa lewat soalnya. Rumah orang. Lucu lagi. Apa gimana tadi? Apa di mana tadi? Apa ini? Iya, Sampai dia disuruh gantiin dia. Ada, Obrolan enggak ada. Gue cuma dikasih tahu nih ruangan podcast pakai buat lu tayang weekend gitu. Oh, cuman sebatas itu. Ini orang pengen masuk close the door kali ini. Enggak, Deddy di sebelah soalnya. Mungkin ya. Jangan banyak ngomongin gua. Enggak, soalnya ruangan kita sebelahan. Jadi habis dari sini ke sono. Orang nggak tahu ya. Nggak tahu orang jadi sama nggak ada ini. omongan ya? Nggak ada. Nggak ada omongan ya? Nggak ada, Bang. Tapi lu feeling apa? Feeling ya ada Ayo. dapat kerjaan aja. Tapi feeling ada arah lu bakal buat kalau misalnya cocok lu bakal jadi pengganti. Gua malah ada feeling ntar nggak jadi dipakai lagi. Kenapa? Malah, iya itu ketakutan gua aja. Kenapa? Iya nggak apa-apa.
Gitu. Gue tuh orangnya nggak pernah berekspektasi ntar nih lu akan gue gantikan seumur hidup gue dan saham-saham lu untuk gue. Gue nggak ada kepikiran gitu. Ya udah gue malah lonjakan hidup gue ya di tahun 2020 dari komika ya cuma ngisi stand up doang gitu. Ya ada acara beberapa lah, acara reguler, tiba-tiba ada di PWK. Dari 2020 mulai naik kayak itu sampai sekarang. Jadi gue tuh masih kaget. Ini serius nih, gue tiba-tiba dipanggil Om Deddy, diajakin ini itu gitu bang. Oh itu jadi bukan suatu hal yang lu sangka lah ibaratnya begitu Iya ya? benar. Dan sampai hari ini lu nggak mau berpikir macam-macam tentang hal itu? Iya, gue takut dengan itu. Iya. Tapi kalau soal kenyamanan belum nyaman aja, karena memang beda penonton. Sekarang ya? justru sudah mulai lebih nyaman, karena kru-kru udah mulai nonton gue langsung gitu. Gue seneng ditontonin kalau lagi gini dibanding kamera doang ditaruh gitu. Oh, lu seneng kalau ada orang nonton? Iya ada orang gitu, terus dia berasa dengerin gitu. Lu kalau misalnya podcast kayak gitu, yang bikin lu gak nyaman apa nih biasanya? Bintang tamu kalau jawab pendek-pendek, terus kita udah capek. Oh, sama lagi. Lu juga ngerasa gitu? Iya, ini udah syuting ketiga nih sehari ini atau keempat. Terus datanglah bintang tamu keempat ini. Tenaga kita sebenarnya udah habis. Terus ada harapan buat semoga dia panjang nih cerita. Iya. Terus kita tanya, gimana? Lu katanya mau, contoh lah mau beli mobil sini ya? Iya. Jangan iya doang, lu ceritakan kenapa lu mau beli ini. Nah kan gue jadi mikir, sampai prompter gue bingung tulisannya tuh. Bingung katanya. Gue juga, kenapa ngomong apa nih sama lu nih? Iya, gitu. Iya, memang susah sih kalau misalnya bintang tamunya emang agak... Enggak, maksud gue, sorry nih, di PWK tuh kan orang yang datang masih dibayar. Dan menurut gue bayaran lumayan, lu harus effort sedikit dong cerita. Oh, PWK dibayar ya? Dibayar lah. Oh, kalau kesini kita yang dibayar. Iya, makanya gue tadi berapa tadi ditagih sama kru lu tuh? 6 juta apa di sini? Dia kalau kesini kayak masuk inbox di sini. Bayar mau ngeband. Tunggu, Jul sehari bisa podcast 3 orang? Iya, 5 aja gue pernah. Serius lu? 5 bang. Itu nemenin gue si Sadik tuh, ada pernah 5 gue. 5 orang lu kuat ah? Iya, orang keempat tuh dia ngomong gue udah berasa di kasur tuh. Iya. Aduh, ya Allah. Enak gak sih kalau kebanyakan gitu? Enak. Oh iya. Nah, gimana gitu. Enak. Tapi ya hati, perasaan kan cuma kita yang tahu. Nah ya, itu dia tuh kan biasanya kalau kita mau podcast orang gitu kan, kita ada prompter, kita ada skrip gitu-gitu. Kalau gue di sini gue lebih suka dua. Jadi ya oke, ada skrip kayak gini-gini misalnya, tapi gue misalnya ngalir deh, misalnya organik aja. Kadang-kadang gue suka. Nah kalau lu sendiri pribadi pada saat lu podcast orang itu, lu ada ketertarikan langsung nggak? Misalnya kayak, aku pengen tahu nih tentang orang ini, atau lu cuman kayak ngembangin dari apa yang udah dibikin sama tim kreatif? Nah, karena gua kan ngundang rata-rata orang yang udah deket sama gua. Oh. Gitu. Gua tuh nggak terlatih sebenarnya ngobrol sama orang yang baru gua kenal. Gitu. Pun orang baru gua kenal, lebih baik gua tanya sebelum masuk ke studio. Lu mau cerita apa? Gitu. Lu pernah apa aja? Jadi diajak ngobrol dulu, rasanya cocok. Oh, orang ini bisa digiring ke sini nih. Gitu gua. Oh, jadi lu ngobrol dulu di Ngobrol depan. dulu. Oh, lu nggak bisa langsung ya? Nggak bisa, pusing gua. Malah kagok gua kayak gitu. Oh. Kecuali orang yang sering sering ketemu, ya udah ngobrol aja. Oh, beda. Kayak sama lu nih tiba-tiba di PWK, lu langsung masuk studio. Ya bang, gue bilang gitu pasti. Mau ngomong apa gua? Oh, coba ya. Ini kan kita baru ketemu. Enggak, tadi udah ngobrol. Oh, udah ketawa-ketawa di dikit situ. doang. Coba lu diem tadi mungkin di situ. Gue juga pasti bertanya-tanya. Nih bocah nyaman gak sama gua nih? Lu pernah gitu nggak podcast? Duh, kayaknya dia nggak nyaman deh ngasih pagar ke gua. Iya. Gitu kan. Nah, itu tuh yang susah gue tembus. Biasanya kelemahan gua. Oke, berarti kalau orang-orang yang tipikalnya lempeng, terus lu nggak kenal, lu punya kesulitan tuh. Kesulitan. Nah, di tempatnya Om Deddy kan banyak tuh orang-orang yang kayak gitu tuh, apalagi orang-orang politik. Sekarang udah mulai terbiasa gue tuh. Nah, kalau politik gue nggak minta sama sekali. Oh, lu nggak mau? Om jangan gitu-gitu om gitu. Iya, kemarin kocak aja. Kemarin gue denger lu malah disuruh undang Fajar Set Boy. Iya, kalau itu oke. Oke, Fajar Set Iya, Boy. gue pengen lihat tetesan air matanya seperti apa. Tetesan jutaan views itu. Lu pengen tahu apa kalau Fajar Set Boy emang? Apa yang di pikiran lu? Gitu. Itu pengen gue tanya banget. Fajar, lu nangis-nangis. Pernah nangisin ibu? Iya. Dia nggak pernah kan? Aku sendiri, ibu tiada. Dia kan selalu ceweknya kan.
Nyokap lu susah nyari duit lu. Tapi sekarang kan lu nyari duit, Fajar. Mantap. Semangat Kang Deddy Cagur. Jadi gas, nangis. Jadi diundang nggak tapi? Jadi gue pengen tergantung dia sempet pengen diundang. Gue udah nyampe di studio, pingsan. Serius? Sumpah, ada videonya gue. Ada videonya di pingsan? Iya. Lu nggak video di pingsan? Dia di videoin krunya. Oh jadi cerita udah janjian, tapi cancel. Iya, cancel. Karena dia pingsan kecapean. Oh. Air matanya habis. Wah, udah gak bisa nih. Mau episode selanjutnya habis bang air mata gue bang. Dicas dulu sehari kali. Diseru sih. Ada videonya lagi. Iya digotong gitu, pingsan. Kasihan banget sih Fajar. Nih. Pantesan lu bilang diperas. Oh kecapean. Iya. Pingsan. Pingsan ya. Oh iya ada videonya Wak. Pingsan diginiin. Jam undang-undang. Nah ini asik nih. Kita ngobrol seriusnya sekarang nih. Gue pengen tahu nih Pres. Menurut lu ya. Dari orang-orang yang lu podcast semua. Dengan pengalaman lu. Pengalaman hidup lu nanti kita obrolin ya. Menurut lu orang-orang yang paling munafik pada saat podcast tuh karakternya kayak gimana? Nah, ini dia nih. Gue nggak tahu ya perubahan manusia tuh sekarang udah gue bisa lihat dari sebelum dan sesudah ada kamera. Nih gue pernah ngobrol sama orang pas di backstage. Ya ntar kita ngobrol gini aja, gue akan jawab semuanya beneran. Action. Berubah. Bro, jadi lu dulu pernah gini-gini ya? Ya namanya zaman dulu kan. Hidup itu bro. Gue udah kebayang nih. Buat hidup dijalanin aja, itu pasti akan ketemu titik terang. Dalam hati gue tuh, ya gue ngomongnya, oh iya benar, dalam hati gue, gembel juga ngejalanin aja hidupnya. Siapa aja. Gue udah, kadang kalau lihat orang sukses ngasih quote tuh, ngakak gue. Kenapa emang? Ya gak tahu, bukan gak mau dikasih quotes, tapi kayak apa yang dia bilang, kita tuh tahu sebenarnya. Iya tahu. Iya kan? Tahu. Iya. Cuma kan mungkin dia ngingetin. Karena ketika quotes itu datang dari orang sukses, itu punya nilai. Tapi ketika quotes itu datang dari orang yang tidak sukses, itu jadi sampah aja buat orang. Iya sih. Ya kan beda. Ada juga sih begitu. Ada. Bapak mau kemana dari tadi? Bapak Bardi pulau gitu. Nah, kalau misalnya lu nge-podcast orang juga, lu bisa tahu nggak orangnya nyaman atau enggak? Bisa. Dari mana lu bisa tahu? Biasa itu kalau pertanyaan gua tajam banget, terus dia lirik kiri, lirik kanan tuh sambil ketawa-ketawa. Nah itu kelihatan kalau dia bingung jawabnya tuh. Nah di situ gue kadang karena gue mungkin Gemini ya, jadi baperan gue. Oh lu kayak Ci Olive ya? Iya. Oh enggak, Ci Olive enggak baperan. Dia Gemini ya? Gemini Ci Olive. Wow. Kenapa? Gemini girl, ha? Kenapa? Gak apa-apa gue Gemini boy. Tunggu lanjut. Jadi kalau dia udah gitu, lu gimana jadinya? Iya langsung gue alihin kemana gitu. Kalau enggak ya tetap gue paksa, terlanjur. Mau gimana? Lu punya udah ketawa gitu. Lu punya batasan nggak kalau nanya? Ada lah. Batasan apa yang kira-kira lu ya, mau masuk? Misal ini bocah pernah cerai atau selingkuh, gue tahu kejadiannya, itu ya nggak gue umbar. Kecuali teman terdekat banget gue. Makanya kayak gue sama Ebel viewers selalu banyak gara-gara ya semuanya gue bongkar-bongkar. Tunggu. Misalnya dia pernah selingkuh gitu. Iya, enggak Kak. Misal kayak gini, Ebel pernah rumahnya waktu itu lumayan kecil, terus mertuanya main ke rumah. Iya bang, tapi lu nggak peduli ya, tetap lu di situ ya, rumah. Iya. Oh itu karena teman dekat. Iya, terus sambil ambil wudhu kan gitu, sampai dianya minta ampun gitu. Ya ini kan gak usah diceritain. Ya tetap gue ceritain. Gimana ceritanya? Bini lagi ambil wudhu lupa kek. Oh iya. Ya, maksudnya kan itu kayaknya enak deh buat orang nonton gitu. Ada yang manusia kayak gini, gitu bang. Oh tapi kalau orangnya lu nggak tahu deket? Ya, gue nggak berani. Lu nggak berani. Nggak berani. Lu pernah nggak disekak sama bintang tamu? Kayak misalnya, oh kok lu nanya kayak gitu sih? Atau dimarah gitu pernah nggak? Nggak pernah. Nggak ada. Alhamdulillah sejauh ini belum ya. Gue udah kadang mikir-mikir sebelum tidur. Besok kadang nih. Besok 4 podcast atau 3. Ide kuat ya 4 podcast ya. Masih baru bang, masih setahun aja. Udah ngeluh juga sih. Lu aja dari tadi ini ngapain lagi nih podcast. Gue juga gitu. Gue masalah sama istri gue. Sama istri gue sering gitu. Masalah rumah tangga nggak ada. Cuma ingetin kerjaan gue, ngomel gue. Iya. Besok nih ada 3 nih. Iya gue tahu. Iya gitu. Capek kan itu. Iya ya.
apa ya, ngobrol sejam tuh sakit kepala bang, menurut gue sebenarnya. Ini aja udah kelihatan mata lu merah. Lu seharian ngapain tadi? Tadi gue podcast juga. Tuh kan? Iya. Sama Habib. Iya, dan gue kan podcastnya tensinya tinggi tuh, komedi terus sakit pala. Lu kadang-kadang ini nggak sih kalau misalnya pada saat podcast tuh lu berusaha untuk membuat keadaan itu jadi semenyenangkan mungkin gitu nggak sih? Effort nggak? Kayak gue harus bikin. Gitu. Terkadang effort, terkadang gue ngalir aja. Kalau dapet moodnya, mau orang nggak gue kenal, mau gue kenal, ya lanjut. Ternyata seru ya gitu. Tiba-tiba vibe-nya enak gitu. Mau sama siapa aja. Kalau udah nggak enak tuh baru pusing gue tuh. Siapa orang yang, pasti lu bilang teman-teman lu deh. Siapa orang yang paling lu seneng pas podcast? Iya. Kan lu udah banyak tuh podcast. Teman-teman lu pasti, di luar teman-teman lu deh. Yang lu baru kenal gitu. Yang gue baru kenal langsung. Menurut lu, ini sama orang ini enak banget nih ngobrol. Prilly siapa? Prilly Latukonsina. Oh iya, memang dia asik banget sih orangnya. Awalnya gue agak canggung tuh 10 menit setelah itu gue lepas. Karena dia juga akhirnya dengan pertanyaan tolol gue kayak, lu capek gak sih di GGS? Terus dia bongkar, capek lah kata dia. Iya. Masa tiba-tiba gue sakit, donor darah, ada vampir. Kocak. Terus akhirnya dia hamil, melahirkan vampir kata dia. Udah gak masuk akal itu sinetron gue. Dan dia mau cerita dia gitu. Dia mau cerita. Bayangin kata dia, gue gak ada waktu untuk liburan, lebaran aja cuma dikasih 3 hari. Iya, seru. Gara-gara gue akan melahirkan vampir. Gue denger, gue tahu lagi Prilly tuh memang caur. Dia kalau cerita tuh cerita aja, mau orang sih menyenangkan itu. Walaupun Prilly pernah sebulan gue kerja bareng gitu, tapi kan nggak tektokan lama gitu. Dia di backstage dia, gue di backstage gue gitu. Tapi emang karakternya emang bagus Prilly. Iya, di luar sama depan kamera emang bagus. Seru. Kita sesuai lah bicaranya gitu. Betul. Nah kalau ada yang minta di edit atau di take down ada? Banyak. Karena gue selalu, kita ngomong aja ya. Nah ntar enak gak enak rasanya, ya udah bilang ke editor. Oh lu editin? Edit, harus diedit. Gue kan gak ada tuh durasi 2-3 apa. Wah sampai ngomongin apa-apa. Kalau live itu PWK. Wah gue kaya di penjara pasti. Ngomongin apa aja. Gila bang. Makanya orang tuh seru main ke PWK, ngomong bebas aja. Iya, di situ tuh sebenarnya enaknya podcast di YouTube kan sebenarnya. Iya, benar. Cuma kesini-sini YouTube juga kan makin agak strict nih gue perhatiin. Iya, judul aja kadang dolar merah, dolar kuning. Iya, kadang-kadang, iya bener. Judul doang tuh. Problem banget sekarang. Kenapa ya YouTube tuh, aduh, YouTube, Gak boleh orang Indonesia kaya. Emang YouTuber luar doang boleh podcast. Udah cuma $0.7 lagi. Luar $7. Babi kau. Emosi juga gue. Iya ya, kadang judul doang, thumbnail juga. Emang bikin sakit kepala. Lama-lama males tau bikin YouTube. Jadi saling menyalahkan editor. Kenapa gitu? Nggak tahu. Coba ganti lagi. Wah, nggak bisa lagi. Coba ganti lagi. Anjir, masalahnya. Berarti masalah dia sama ya kayak kita sama juga aja, ya. Bang. Bikin pusing gitu, tau nggak? Pusing. Iya, gara-gara thumbnail dia dolar kuning nggak jelas gitu. Jadi harus pakai bintang. Pakai gitu. Bintang. Bintan tol. Aneh lah YouTube. Ada pertanyaan juga nih. Pernah nggak lu podcast orang yang lu tuh sebenarnya nggak tahu suka sama orangnya? Ada. Pernah ya? Ada. Di tempat lu apa di tempat Om Deddy? Di PWK. Oh di PWK. Di PWK. Terus kenapa lu podcastin? Ya udah terlanjur diundang. Oh kalau ngundang bukan dari lu? Akhir-akhir ini bukan gua lagi, udah nggak kepegang. Dulu gua yang undang langsung. Pas awal-awal. Berarti ada orang lain yang undang nih? Iya, terus tiba-tiba kayak besok siapa gitu. Aduh, ini orang jarang ngobrol tapi ya udahlah. Apanya biasanya yang lu nggak suka biasanya sebelum pada saat lu undang gitu? Gue kurang suka. Kadang kita kan ngeliat orang nggak suka aja gitu. Padahal kita belum kenal gitu. Iya sih. Itu kayak nggak salah juga gitu menurut gua. Tapi biasanya kita nonton lihat orang siapa nih, rusuh banget rasanya. Iya tapi biasa ada ciri-cirinya. Iya, kurang lah menurut kita buat pribadi kita sendiri. Kurang nih orang menurut gua. Nah ciri-cirinya kayak gimana nih? Ciri-ciri biasanya yang kayak ini orang kurang nih. Ya gua nggak tahu ya ciri-ciri gimana. Gua nggak bisa deskripsiin nih orang contoh gua nggak suka. Kadang kita misalnya satu aliran nih, tapi nggak suka aja ngeliat komedinya, padahal sama aja. Kurang di bocah nih. Iya. Gitu, jadi kurang aja. Tapi padahal pas ketemu, seru aja nih orang.
Pernah gak lu gitu? Pernah. Iya, ada jadi yang menurut gue orangnya asik, pas ngobrol. Nah, iya itu. Malah kurang gue bilang. Benar. Bingung tuh gue kadang-kadang. Cuma kan nggak enak juga ya kita ngomong langsung ya. Iya. Karena kan orang kan memang beda-beda frekuensi ngobrolnya kan nggak semuanya sama kan. Betul. Iya. Ya itulah yang kadang ya kayak gue aja. Mungkin dikira orang di luar gue nggak asik ini. Berarti kalau pulang-pulang 4 episode malam, gue pernah yang makan ke tempat pecel ayam lah di Kalibata apa mau ke Depok. Udah capek banget 4 episode. Ada yang tahu tuh. Bang Pras nih, wah ini Yanti mana Yanti? Oh diajak ngobrol. Iya, lagi. Yanti mana Yanti? Ada bang, ada Yanti. Udah gitu-gitu kan. Senyum udah nggak enak. Iya udah gak enak, ada bang. Bawa dong Yanti ke sini gitu. Wah biasanya makan mie nih. Cing orang ngobrol mulu nih. Iya bang, sekali makan nasi. Orang-orang kayak gini akan berhenti sebelum dia tertawa. Jadi kayak dia mancing ngelucu dong. Gitu. Ada efek-efek dari dia untuk ngelucu dong gitu. Dan gue pasti akan ngasih satu kelucuan dan akhirnya dia diem. Gue waktu itu ya, iya bang, aman bang, saya makan dulu. Nasi gue lalain ke mata. Oh biar lucu. Mantap abang ini, lanjut makan bocah. Baru seneng tuh begitu. Baru seneng, kalau enggak bakal diem bang. Pernah ada nggak lu amuk gitu loh? Kagak. Kalau gue pernah ada, gue tegur. Oh, gue ini doang nih, foto. Gue gue berasa anjing. Kalau di foto ini deh, tiba-tiba lagi makan. Bentar. Tiba-tiba gitu. Lagi makan nih. Iya. Lu anjing aja lagi makan lu deketin ngomong apalagi manusia anjir. Enggak ngomong enggak apa Iya itu mah. Kadang-kadang udah lagi capek abis podcast gitu tiba-tiba gitu. Iya, Bang. Sekali, Bang. Yanti gitu tuh. Bang, waduh, Bang. Iya sih, Bang, iya sih. Ya, Kenapa ya? Ya mau gimana gitu. Marah salah. Padahal kan ini pekerjaan kita gitu. Kan kita juga tetap kerja itu jatuhnya. Iya. Pasti ada rasa ya gimana gitu, pengen selangkangan bini pulang dapat orang gini. Berarti masalah dia sama gue nggak jauh beda ya. Sama aja bang. Kalau Deddy Corbuzier masalahnya sama nggak? Menurut gue sih pasti ada ya, pasti ada. Cuman mungkin karena Om Ded tuh kayaknya pas mulai berasa bosan nih kayaknya ya. Iya kayak bikin set baru kayak itu kan sekarang bikin set baru. Oh iya itu buat refreshing kan. Refreshing. Gue termasuk di PWK udah mulai minta tolong dong diperbarui nih, gue mulai merasa gini-gini aja nih gitu. Jadi gue udah mulai tiap bentar ngeliat prompter waktu gitu. Ada prompter waktu lu? Iya. Jadi gue emang minta sama sama kru gue, tolong dong biar sejam gitu. Jadi gue emang pure sejam. Nah, jadi ada waktu jalan gitu di depan lu gitu? Iya, gue kan nggak tahu waktu. Kadang-kadang gue bisa 2 jam bang. Oh iya ngobrol ya. Ngobrol. Apalagi asik nih bocahnya, ajak ngobrol terus. Ngobrol panjang 2 lebar. Jam. Iya pernah waktu itu kita 1 jam, ya mau 2 jam. Baru abis itu kayaknya pakai prompter deh. Oke. Berarti kita udah sedikit tahu nih tentang diri lu ya. Iya. Sekarang kita pengen tahu tentang perjalanan hidup lu. Ya. Karena kan seorang Pras itu kan, aku lihat tuh baru belakang waktu ini nih naik ya, bener ya? Bener. Atau sebelumnya udah naik lu ngerasa? Hampir Ya. Bahasanya hampir. Ada bang di circle komik ini ada yang baru, terus hampir. Ya naik, ya senior. Dibilang senior, kita di stand up comedian senior. Hampir. Keuangannya masih junior. Itu gitu. hampir tuh maksudnya dia berhenti kenapa tuh? Enggak ya, hampir aja di situ aja tuh dia. Oh, stuck lo? Iya. Ada begitu, dan gue tuh pernah di posisi begitu, ya begitu aja. Ya lu merintis karir ini pertama kali masuk lewat komika ya? Iya, 2011 gue. Lu ikut kompetisi ya? Iya, Suci 4. Suci? Iya. Lu lucu? Hah? Lucu? Gimana maksudnya? Enggak, maksudnya lu... maksudnya... Gue di Wikipedia soalnya komedian, Bang. Iya, enggak, maksudnya... Di sini soalnya udah 2 ya. Aku rank semua kata lu. Ya makanya gue tadi disuruh roasting, terus dikasih tahu Brata ini siapalah gitu. Iya, Brata lumayan sih. Dia ada karena udah sebut. Iya, Brata. Si Nope sebenarnya lucu, cuma mungkin gua nggak nyambung sama dia punya jokes mungkin karena Jawa apa gimana gitu. Bukan gua mendiskreditkan ya, bukan. Cuma maksudnya gua nggak pernah mendiskreditkan siapapun itu dengan keahlian dia. Bener. Cuma kan kalau gua pribadi kan kalau gua ngerasa gua pengen ketawa, gua ketawa dong gitu ya. Itu kesulitan komika menurut gua. Kita tuh nggak bisa tiba-tiba ditembak suruh stand up. Okay. Kita tuh bukan penyanyi kayak yang ayo langsung aku nggak bisa. Butuh semuanya diserap dulu sama otak. Ini dengan situasi kayak gini, mbaknya cuma ada di sini, nih luar. Apa saraf bisa bikin dia ketawa tuh jokes apa ya gitu.
Makanya biasanya orang kalau mau stand up, kita tuh dapat sebulan baru kita mau. Karena ada persiapan. Iya. Kalau tiba-tiba dang, kayaknya nggak semua. Ada, tapi nggak semua mungkin. Iya. Gua mungkin bisa nyebut Marcel, mungkin tuh bisa langsung tiba-tiba disuruh, main. Spontan dia? Spontan. Gue kalau diajak ngobrol spontan. Kalau disuruh stand up, enggak. Gue butuh riset, butuh apa segala macam. Enggak mau gue. Kalau kayak ngerosting gue kayak sekarang, lu punya materi nggak? Enggak ada. Nggak ada. Gue mau ngomongin apa? Gue mau ngomongin elu sebagai podcaster nomor 2, nomor 1-nya. Gue kan kocak. Nggak enak ya? Iya. Nomor Dedinya nomor berapa dong? Iya kan, itu kan bapak gua itu. Iya. Gua udah ngasih kepala ke Om Ded pokoknya. Oh, jadi lu udah deal-dealan sama Om Ded ya? Iya, kerja aja lah gitu. Berapa lama? Hah? Ada lah bang. Lama gitu. Ya? Oh iya. Udah bubar lah nih, ngobrol apa sih nih anjing? Gak jelas babi. Minuman apa sih ini? Enak ya warnanya. Itu banyak penonton suka tanya, itu apa ya Bang ya? Ini blue ice gitulah. Iya, ini sebenarnya sari-sari pohon di belakang ini. Iya tadi lihat Kak Olive nih metek ini tadi neset terus diperas ya? Ke sini. Teman-teman dari daun ini boleh dicoba di rumah kalau kalian mau goblok. Ini perasan daun seperti perasan keringatnya Fajar ya. Saya tidak sanggup lagi menangis. Ini banyak banget juga yang pengen tahu tentang lu dengan kisah lu di masa remaja lu. Gue pernah denger, ini bener gak ya? Ini gue pengen tanya, gak apa-apa ya? Iya. Orang gue belum tanya. Iya, belum tanya, ya gak apa-apa. Lu pernah narkoba katanya? Iya bang. Ini mulu udah dibahas, gue tuh udah mulai males gue. Enggak, itu umur lu berapa waktu dulu? 2014. Pergaulan ya? Pergaulan lah. Oh, sebelum komika? Jakarta. Udah komika. Oh, udah komika. Berarti lu besar di Padang? Gue besar di Padang. Oke. Merantau ke sini baru itu terbuka pintu-pintu satu-satu. Lu waktu dulu muda, kepala lu tuh pikiran lu apa sih? Musisi gue. Oh, gue musisi. akan jadi gitaris Slipknot gue. Itu mimpi lu? Mimpi. Oh, lu jago main gitar? Kalau mimpi, Jago main gitar? Lumayan lah. Oke. Gitu bang. Dan lu kepengen jadi musisi itu? Musisi awalnya. Lu cabut dari Padang umur berapa? 19 apa 20 gitu. Kenapa waktu itu lu cabut dari Padang? Karena stand up, karena Suci. Oh, lu mau ini ya, adu nasib ya? Iyalah, otomatis gua after Suci, terus ya mau gimana, cita-cita gue emang gak mau kerja di kantoran. Ya gue mau kerja dengan diri gue sendiri, sesuka gue mau tidur aja. Iya. Oh, berarti lu punya pemikiran di dunia kreatif itu besar ya? Iya, gue kan nggak pernah sekolah bang SMA. Iya. Bahasa nggak pernah sekolah nih, sorry, cuma 1 semester gue nggak masuk. Lu nggak suka sekolah ya? Nggak suka, dari SD gue nggak sekolah. Maksudnya tuh nggak sukanya tuh emang bener? Bisa gue ngeliat guru tuh menerangkan tuh otak ngocang gitu bang. Meledak otak gue ngeliatin tuh, ngantuk gue. Sama lagi. Nah, kalau ada orang main gitar tuh, wah sampai pagi gue temenin tuh orang main gitar. Oh, dunia kreatif. Iya, kalau guru ini hukum Newton, kalau dicemplungkan air akan tidur. Iya, gue juga sama. Nggak, itu benar. Tidur gue. Ada orang yang emang gak suka di kelas, dan itu orang-orang seperti itu emang nggak bisa aja. Tapi dia berusaha dari kelas karena mamanya udah bayar uang sekolah. Iya. Dan gak enak sama orang tua biasanya. Iya. Ya sebenarnya banyak kesalahan gue juga di SMA. Gue minta SMA yang paling bagus. Walaupun NEM gue nggak masuk, nyogok kita 6 juta. NEM lagi anjir. Iya kan NEM kan dulu, iya kan. NEM gue berapa, 27 apa di situ minta 30, kurang 2 nyari di mana nih. Nah ini uniknya nih, gue dapat fakta kalau bapak lu tuh rektor. Iya betul. Berantem terus dong ya? Parah. Oh berarti nggak deket? Iya, secara obrolan dulu sempat tidak dekat gitu. Ya bentur terus. Ya nyokap lah yang nyelamatin. Terus. Bapak bagaimana? Bapak maunya apa lu? Iya mungkin gue di dunia pendidikan juga dong. Gue juga kadang udah mikir, dia rektor. Sebagai anak kita harus melebihi kalau bisa kan. Jadi apa dong kalau lebih dari rektor? Masa jadi ketua yayasan? 60 dulu umur gue, bang. Itu kalau jadi lucu lagi yayasan. Kalau cuma jagain pos satpam gue di kampus gimana? Iya. Ya mau jadi apa gue? Nggak bisa. Jadi Gue jadi suruh sastra Inggris.
Bahasa Inggris gue jebret-jebrot gini. Sastra Inggris, ya Allah. Masuk tuh. Sashing feels there, brother, dice. Tolong aku. Gimana ini? Kacau, Bang. Gue rasa salah satu keinginan lu pergi dari Padang itu dibawa tekanan itu juga kayaknya. Iyalah, ya bener kan otomatis iyalah. Dan gue happy banget gue bisa masuk ke ranah stand up comedy gitu. Dan rezekinya ada. Makanya pas nih nggak ada lagi yang bisa nantangin gue cabut dari rumah ini. Gue akan pergi dari sini sampai Jakarta juga. Makin hancur hidup. Oh berarti di Jakarta itu narkoba. Ih parah juga Bang. Gitu. Oh gue tahu runtutannya. Masa job sebulan 2 kali 1 juta 1.500.000 kali 2 3 juta sebulan. Iya. Mau bergaya apa lu sebagai komika? Nah lu pikirnya dulu sebelum lu ke Jakarta waktu di Padang kehidupan di Jakarta bakal seperti apa buat lu? Gak ada juga buta gua. Oh buta aja gitu. Iya tapi gue yakin gue bisa nih. Ya modal tekad ya. Iya modal tekad dan ya gue harus belajar lagi nih. Ditambah umur 23 gue merit. Nggak ada pikiran apa-apa, merit aja Bang. Cepet banget. Ya mau gimana? Iya. Pengen. Iya. Gue nangkep lah kata pengennya. Itu. Coba banget lagi. Itu Bang. Iya. Umur 23 gue sampai di Jakarta kan. Terus ternyata bini gue ini pacar gue dulu tuh maksudnya tembus di UI S2. Dia orang Jakarta. Orang Padang juga. Sama-sama orang Minang. Sama-sama rantau. Iya, darahnya harus mengalir terus darah Minang. Jangan ada tercampur darah Sunda, darah apa? Campur. Lu campur ya? Darah Sulawesi sama Cina. Sama Cina. Bapak lu Padang ya? Padang kan, Koto Tuo. Koto Tuo. Suku Koto. Koto Tuo Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Dari keluarga Datuk Rajo Bandaro Caniago. Gokil. Tapi bapak lu ya? Bapak gua dia Nasarudin, anaknya Datuk Rajo Bandaro itu. Iya berarti dari bapak lu kan? Dari bapak, iya darah. Lu bukan orang Minang. Iya katanya. Lu orang anak pisang jatuhnya. Mana gua Kristen. Kalau seandainya, Kristen keluar orang katanya. Minang Kristen fenomenal. Fenomenal. Gokil. Iya nih. Tenggelamnya kapal Panulis 2 nih. Iya lagi. Siapa nama pemerannya itu? Herjunot ya. Herjunot, iya. Oke, berarti lu ke Jakarta. Satu hal yang gue pengen tahu, pasti ada nggak sih sisi lu pengen ngebuktiin sama bapak juga kalau misalnya pilihan lu itu bisa jadi sukses gitu? Iya, karena kan awalnya kan ditentang juga gue stand up. Di stand up gue ditentang. Apa yang ditentang apa sih? Ya ngapain pulang malam, ikut-ikut setan up. Oh malam? Iya, ya kan open mic malam, mana ada pagi orang komika mah nganggur. Semua hidup kita malam mencari materi, mencari kelucuan, disitulah kita mencari harta. Iya. Itu, ya terus, pulang malam, ngapain kamu pulang malam? Mau jadi apa kamu? Lu berani ngelawan sama bokap? Gitu dong ngelawan gua. Lu pernah gak sih ngomel? Itu doang gua berani ngelawan. Iya gua mau jadi ini, gua gak berani. Mau jadi apa kamu? Jadi apa? Gitu doang ngelawan gua bukan anak yang bangkang gitu, Bang. Asli, gue ngikut-ngikut aja apa kata dia, dibilang kamu nggak ada masa depan. Kata siapa? Iya. Oh gimana? Kata siapa? Hidup ini di tangan saya. Ternyata bukan di tangan gue, di tangan dia gimana? Iya. Oh sekarang gue mulai nangkep. Gue kan baca data-data lu. Soalnya gue baca di situ lu tuh sangat dekat sama mama. Iya ibu. Ibu ya. Ibu ketika ibu pergi itu adalah salah satu titik terendah yang lu pernah rasain dalam hidup. Iya, betul. Itu karena hal ini tadi nih semua yang kita obrolin nih ya. Iya. Dan pada saat kondisi lagi ibaratnya pencarian jati diri ini, ibu perannya seperti apa kalau? Support. Saya bapak marah-marah nih, bapak marah-marah. Marah-marah didiemin. Lu sih gini. Jadi gimana mau tetap ke Jakarta? Oh, ibu ngajak ngobrol gitu? Iya. Iya, tapi nggak ada duitnya. Ini 3 juta nih. Gitu. Jadi gimana gua nggak gila menyokap gua begitu? Oke. Iya kan, jadi berbenturan. Dia yang menyelamatkan, habis itu dia ke bokap gua. Udahlah anak, emang begitu adanya. Penengah, emang tiang rumah. Penyeimbang. Dan bokap lu kalau ibu lu udah ngobrol, dia tenang gitu? Iya, tenang. Betul. Dan itu membuat semua di dalam kehidupan lu itu akhirnya menjadi refleksi dari semua
ayoman ibu lu. Iya, emang gitu. Waktu ibu pergi tuh, ini maaf ya gue nanya ya. Gue tuh sempet sering kepikiran, kalau mama gue pergi, lu pernah ngebayangin itu nggak dulu? Yang lu bayangkan akan 100 kali lipat lagi, Bang. Ah, serius lu? Wah, gila. Gue udah mikir mau bikin tenda soalnya, cuy. Tadi nyokap lu ya? Iya, itu yang mama. Itu. Wah, kelihatan sayang buat sama lu, gila itu. Iya. Iya, maksudnya terasa aja gue kan udah kehilangan nyokap. Jadi kalau ngelihat ada nyokap orang main ke rumah, berarti nyokapnya sayang nih. Kalau nggak sayang habis minta duit. Gitu kan. Karena nyokap gue juga begitu. Udah mau pergi aja nih. Masa nggak ada segini. Goyang. Tokopedia goyang. Masa nggak ada segini. Segini. Ya udah lempar. Gitu. Tapi itu kayak kebanggaan juga buat kita gitu. Iyalah. Iya. Cuma kalau nyokap gue itu gue pernah bayangin dulu. Gue tuh sering bayangin karena salah satu hal yang orang tuh suka nanya sama gue. Dan lu kepengen apa sih kalau dilihat-lihat tuh kok lu agak aneh ya maksudnya. Kayak dibilang material lu nggak terlalu suka beli barang-barang mewah gitu-gitu. Nah gue bilang gue tuh kepengen satu kalau ditanya gue kepengen membahagiakan istri gue. Gue pengen lihat istri gue bahagia, punya keturunan segala macam. Kedua, gue tuh kepengen menemani mama gue di masa tuanya. Nah gue bilang gue pernah kebayang dulu apa ya yang akan terjadi ketika nyokap gue udah nggak ada dan ketika gue di kuburannya itu gue akan seperti apa ya gitu loh. Lu masih mending, Bang. Lu sorry Kristen kan? Iya. Nah, lu kan nggak nganterin sampai bawah banget. Iya. Gua orang Islam kan gua gendong, Bang. Iya. Ini kerasa ini, gua buka pipinya nih orang mati nih, Bang. Nyokap meninggal nih. Ini nih. Gua lihat nih. Ini terakhir nih, Bu. Tempel mukanya ke tanah. Terus kita ya kacau, Bang, segini gua di dunia rasanya. Gue pengen tahu apa yang ada di pikiran kita ya kalau pada saat kondisi seperti itu. Wah, nggak tahu. Gua malah waktu di kuburan, gua nggak nangis, gua bingung. Adik gue tuh yang nangis. Gue tuh bingung. Kosong. Ini serius nih, bro. Iya. Ini serius ya. Gue masih bingung melihat keramaian orang. Dengan ada bapak-bapak kuburan yang ngatur-ngatur. Ini kurang di tangannya. Ngatur-ngatur lu. Gitu kan. Udah gue tanam tuh. Setelah pulang dari makam itu di mobil baru pecah gue. Ke dashboard gue tonjok-tonjok tuh. Oh, emosional keluar ya? Keluar, pecah dia di situ. Pas kuburin gue biasa aja. Gue megangin adek gue megangin bokap gue. Aman. Gue berasa kayak, habis ini gimana nih kehidupan nih? Tunggu dulu. Gue agak bingung kenapa lu jadi emosional. Kalau gue di bayangan gue tenang. Tapi gue sedih. Tapi gue menikmati momen gue. Kenapa saat itu? Gue banyak mikir gitu. Gue pas nyokap gue meninggal, gue pasti akan guling-guling di rumah ini. Iya. Gitu gue. Iya. Tapi waktu kejadian itu di rumah itu nyokap ditaruh, gue bingung aja duduk gini nih kosong. Terus ini setengah berasa badan nggak ada nih. Iya. Kosong terus, aduh, gitu-gitu terus gue nih. Pas udah dikuburin, pas di mobil baru gue pecah. Ini ada ini nggak? Apa kayak, aduh kenapa secepat ini pergi? Ada sesuatu yang kayak belum kelar nggak sih? Bang, dari sehat-sehat aja, lu bayangin. Sehat aja ya, wajar gue se-shock itu. Dadakan ya? Iya, nggak sampai 24 jam sekarat. Iya. Kayaknya ada mimpi ya, yang mungkin lu pengen. Demi Allah benar, gue mimpi. Ini gue pernah cerita di mana ya, di Ustadz Alfiandi tuh. Gue keramas ya, mimpinya kuburan. Kuburan aja satu tuh, sebulan sebelum meninggal. Ada keinginan yang belum terwujud sama nyokap juga? Banyak. Salah satunya? Banyak dong. Ya kan nyokap meninggal di 2021. Gue baru mau podcast PWK itu, baru mau mulai. Pertama kali yuk. Gue nothing, gue nggak punya apa-apa. Nyokap yang support kan? Iya. Jujur gue di saat itu cuma bisa ngasih nyokap sejuta doang sebulan. Berarti dengan kesuksesan lu yang sekarang ini nyokap, lu pengen nyokap ngeliat ya? Gue lariin ke masjid. Iya. Gue bangun masjid, gue bikin show special stand up tour. Iya. Semua uangnya gue lariin ke masjid. Masjid di mana tempat nyokap terakhir disolatkan. Oke, gue nangkep nih. Ya kalau kalian bisa nangkep bisa baca lah, iya, udah kenal juga lah sama Pras. Kebayang lah betapa banyaknya rasa kasih sayang belum bisa gue bales kayak dengan ini gitu. Jadi gue selama show 7 kota
Itu foto gede nyokap gue di samping gue tuh. Ya gue denger itu lu show itu. Gue stand up, gue menceritakan kekonyolan beliau. Konyol! Gitu. Tapi sempat air mata netes juga gak? 2 kota doang, pas di Padang. Pas di Padang gue ada momen teriak. Nah itu gue keluar tuh. Kota-kota selanjutnya udah kayak style ini aja. Itu enak banget tuh ya rasanya tuh. Di Jakarta baru gue nangis lagi. Dengan semua pencapaian lu sekarang, nyokap tidak bisa sempat merasakan dan melihat. Pasti ada rasa, ya something-something lah ya. Iya. Gue kadang kalau udah sendiri nyetir, gue masih bisa nangis gue. Oh lu punya momen lu juga ya? Iya, jadi gue sendiri nyetir misalnya. Terus gue nangis, gue bisa teriak-teriak, gue nyanyi. Semua lagu tentang ibu. Melly Guslow lah, sampai lagu... Tahu Republik ada lagu ibu, gue dengerin aja. Iya. Siapa nih Republik? Dengerin aja lah. Iya. Iya, pengen mellow aja gue. Jadi itu masih aneh lah mental gue kalau bahas tentang ibu gitu. Iya. Tapi udah nggak bisa jatuh air mata. Awal-awalnya gue di Pras Podcast juga tuh. Nangis mulu gue kayak Fajar. Iya. Lu diperas ya? Iya tuh, kalau itu kan aku sudah tidak punya ibu. Udah duluan gue kejar. Ntar Fajar jadi kayak lu kayak. Iya. 5 tahun lagi Fajar ngisi podcastnya Deddy Corbuzier itu. Kamu sudah makan belum? Nanya sambil nangis. Iya, sambil nangis. Oke, berarti gue udah dapet nih. Gue udah akhirnya mengenal Pras dengan sangat lebih baik. Perjalanan lo dengan kisah lo mengantarkan lo sampai ke titik ini. Sekarang yang kita pengen tahu, Pras ini ke depannya apa arah dan tujuan lo? Jangan lo bilang mengalir lagi ya. Iya, gue mau apa ya gue? Mau bawa teman-teman gue di Padang kerja. Kenapa? Karena masih banyak yang nganggur, masih menjadi pecundang warung di Padang, gitu ya. Besar ya arti pertemanan buat lo ya? Parah. Itu yang kadang jadi cekcok sama bini gue, lebih milih teman dulu dibanding kadang ya ada keperluan istri, gue mau teman dulu. Gitu. Itu salah satu hal yang lu pengen wujudkan. Iya, jadi kayak adik gue udah kebawa ke sini. Oh, itu dia. Terus itu Sadik itu dari SMA bareng gue. Oh, itu yang baju merah. Iya, ya? baju si Sadik itu dari SMA bareng gue terus. Sampai sekarang udah punya istri. Sadik, lu temenan beneran dari SMA? Iya. Dia suka Enggak, dia tuh SMA, gue udah kuliah. Penonton stand up di 2011 lah. Kalau sekolah bareng SMA kan? Adek gue ini, maksudnya dia SMA, gue tuh udah kuliah bang. Oh ini adek lu? Iya, jatuhnya Iya yang itu kan, yang merah? Adik-adian gue juga. Teman SMA? Bukan, adik-adik komunitas. Oh adik-adik komunitas. Oh. Dari SMA maksud gue. Oke. Dia bocahnya dari SMA sampai sekarang. Mimpi lu yang lain apa? Ya pengen punya sesuatu yang besar, tapi di dalamnya kita-kita aja gitu. Komunitas gitu? Iya, pengen gue begitu. Lu pengen orang tuh mengenal atau mengingat lu tuh sebagai apa? Seperti apa sih? Ya, apa ya, semenjak nyokap meninggal, moto hidup gue tuh kerja aja udah. Ya kalau emang gue sebagai penghibur ya bikin aja orang ketawa. Masalah perasaan lu kan ntar dulu gitu. Iya. Jadi gue gak tahu nih, gue target gue harus punya uang 3M 5 tahun ke depan, gak tahu. Bang, gue aja gak ada bawa duit nih. Apa? Lu tanya rekening gue. Apa Gojek lu cari di sini? Tidak ada di handphone gue. Uang lu di... BCA, tidak ada M-Banking. Apa namanya? Saya tidak mengerti. Oh, uang lu di istri semua? Di istri, dia membawa uang saya. Sama lagi. Semua. Tidak ada 1 sen pun. Ada sih beberapa sen, 250 lah sekali jalan. Kalau 4 podcast ya 500 lah. Jadi 1 podcast cepet, lumayan buat McD. Kenapa lu kasih istri lu? Ajaran nyokap gue kayaknya deh. Gue percaya itu. Dan gue percaya ternyata kalau dia yang megang, gue bisa kaya deh. Kalau gue yang megang, miskinun. Oh berarti lu gak bisa manage uang ya? Tidak bisa. Sama kayak gue. Makanya gue percaya aja. Yang gue minta aja, gue mau beli ini dong. Ya udah dikasih. Tapi kan untuk punya momen kayak gitu nggak gampang, cowok. Apalagi udah biasa pegang uang sendiri. Kalau gue emang nggak biasa megang uang, gue lebih minta barang. Gue nggak penting sama gue uang. Buat apa nih uang? Ujung-ujungnya pergi ke tempat beli minum. Oh dia kuat minum ya? Iya. Tambah. Nggak, ini mah nggak ada apa-apa. Oh nggak ada. Bokap nonton.
Podcast apa? Masih ada ini? satu pagar lagi Iya, yang harus iya. gua- Sirup. Kasih tambah dulu deh sirupnya dikit itu ya. 3-4 kali podcast gitu, maksudnya kuat gitu loh. Gue emang terbiasa dari dulu tuh emang gitu bang, adrenalin ras. Mau orang bilang gue nyabu, ayo tes urin. Maka gue takut gue nyabu, gimana bangun rumah gue pasti ini bang. Iya, orang jadi berpikir ini ngobat ya. Iya, nggak ada emang udah begini. Karena gara lu kuat gitu. Iya, udah begini aja. Tunggu, yang dulu lu berhenti lu make terus berhenti Sinte, gara-gara apa? Sinte. Oh, cuman itu ya. Nggak ada terlalu sabu, berat obat ya? tidak ada saya. Oh. Asli. Gampang berhentinya ya. Ya, Sinte doang menurut gue, ya kan adiktifnya nggak. Nggak terlalu parah ya. Wah, sampai gitu enggak. Jadi dulu kalau pegang uang duit lu habis di mana? Beli makan sama itu dong. Mampu. Iya, mampe gitu aja. Mampe. Enggak. Mampu ya. Oh. Judi juga kagak. Berarti gue judi. Lu Kalau gue lebih judi. judi. Gua habis enggak paham judi tuh enggak. Nggak tertarik gua. Iya, paham. Minum paham. 7 botol ayo beli. Oh, lu udah minum nih orang nih. Iya, dulu ya. Sekarang sekali. Oke. Kita sudah sampai ke titik penghabisan berarti. Ada lagi pertanyaan? Habis lu? Masih ada. Ah, serius? Lu pernah coli depan malu? Wah, udah di mana-mana ini. Bukan depan emak, diliatin. Ya udah simpel aja deh cerita gua lagi coli depan komputer gua, terus nyokap gua liatin gini. Di mana dia lagi posisinya di belakang? belakang ini nih. Wah, si pemain bola udah gini juga, Bang. Saat gua lihat, dia terus kata dia, kocok terus. Main bola sampai sembunyi, Bang. Ya main, Nyokap lu goblok. ya main lagi gini. Sampai kasih tahu itu di belakang. Itu jelek banget aja. Wah, jelek banget. Sampai disuruh terus aja. Celana gue di belakang pintu lagi anjir. Gue pernah juga lagi. Zaman laser disc, Wak. Wah, laser disc tuh. Gue taruh di belakang. Wah, anjir. Kan gede banget. Kelihatan segede. lah, jadi Iya, kayak kan? kurang-kurang ninja lu. Enggak, ini nggak ketahuan ya. Nyokap gue kan nyokap cepet tidur ya. Ini mak gue nonton nih ngakak kali ya. Apa dia nggak tahu ya. Gue lihat gitu kan. Wah, tidur ya. Set, masukin. Sah. Bunyi kan? Iya. Tengok kan. Sah, udah nih. Pas main gitu kan. Wah, anjing nih. Mantep ya kan. Sah, di ruang tamu. Ketahuan gak itu? Tunggu dulu. Ruang tamu. SMP. SMP. Kalau tahu SMP. Laser disc. Iya, laser disc sudah. Set gitu kan. Pertama masih gini ya kan, masih tangan doang masuk ya kan. Iya. Adrenalinnya masih rasa-rasa parno ada orang. Kayaknya aman. gua Segini bilang. lah dia naiknya. Iya, aman ini. Gue udah Parno dengar nih. suara mendengkur kan. Saat turun lah kan. Kan enak kalau turun kan. Set gitu kan. Wah, aman. Begitu udah turun semua celana, Pusing itu, panik itu. gua sampai bingung burung gua mau taruh di mana. Gua mau taruh di mana? Burung gua mau taruh di mana? Udah nih, Pak. Jadi kan lucunya. Lu tahu gak lucunya nih? Lucunya kan gitu kan. Gua merasa gua sudah langsung menutup aurat gua kan. Jadi nyokap gua keluar dia mau ke toilet. Jadi dia yang nengok gini karena dia merasa ada orang kan dia gini. Set. Gue cuma gini, ya mak, gitu. Sambil megang itu? Tunggu dulu nih, gue berasa gue udah pakai celana, kan? Terus dia gini, oh, pakai celanamu itu. Wah, di bawah, celana di bawah. Lu masih di bawah. Celana nggak ada, celana di bawah. Jadi gue nutup itu, gue pakai tangan. Anjir. Wah, anjir. Aduh, anjir. Itu gue paranoid tuh. iya Semenjak sih. saat itu gue nggak pernah lagi nonton bokep di ruang tamu gue. Gua 2 kali ketahuannya, Bang. Hah? 2 kali. Dua Ini kali cerita show gue iya. 2 kali lah gua Banget ya. ketahuan-ketahuan. Itu pengalaman-pengalaman bodoh kita laki-laki tau. Wah, gila. Iya, mau gimana? Kayak semua laki-laki tuh bullshit lu nggak pernah coli lu semua lu. Kalau gua Bang otodidak. Bukan lu pernah diajarin teman-teman, gini ini. Gua mah otodidak. Belajar sendiri. SD gua malah awal-awalnya tuh SD. Nah, SMP baru bisanya. SD itu ternyata Bang kalau disabunin gini-gini nih. Wah, gitu rasanya Bang. Lecet. Apa? Enggak, enak aja. Oh, gue enggak SD Nah, soalnya. SD, nah itu kayaknya udah gift dari Tuhan. Sudah saatnya. Paling bajingan. Sudah saatnya ini, kata dia. Emang setan lu. Bajingan. Gila. Aduh, lucu banget ceritanya. Gitu aja. Udah bubar. Ada lagi nggak lu? Ada lagi. Udah habis. Udah. Habis. Bisa Terima habis. kasih.
Nggak ada ya? Oh yaudah, kalau begitu kita tutup dengan lu mau ada pertanyaan sama gue, lu nggak usah lah nge-podcastin gue ya, nggak usah ya. Kapan-kapan lah. Kapan ya? Gue pengen nanya-nanya, lu banyak banget. Banyak ya? Banyak sekali. Gue penasaran sama lu sejauh mana bisa menggali gue itu gue penasaran. Nanti. Soalnya menurut gue nggak banyak orang di sini di podcast gitu-gitu yang bisa ngegali gue lebih jauh karena takut nggak enak kan. Oh, kalau gue nongkrong emang suka. Sampai pagi itu emang selalu begitu terus rutinitas gue. Cuman semenjak ada podcast, gue mulai ngimbangin dengan ngegali ini orang. Berita apapun gue cari tuh sebelum besok podcast. Kalau berasanya nih orang penting nih buat digali. Orang seperti apa? Siapa? Ini nih menarik pertanyaan gue. Om Deddy, gue gali banget tuh. Oh Deddy udah ya? Udah, gue yang nge-host. Siapa lagi yang lu jadikan prioritas untuk gue harus podcast orang ini? Ngobrol sama dia. Lu. Oh gua? Iya. Lu. Oh gue, oke. Terus, siapa lagi? Siapa lagi prioritas gue ya? Pak Jokowi gue. Pak. Ya kan nggak salah harapan gue aja. Banyak pertanyaan. Emang apa yang menarik sama kenapa Bapak nggak diterima di Padang? Ya, udah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu bukan tukang nasi goreng?